Selamat pagi teman-teman. Senang banget satu pribadi yang satu ini berdampak buat Legacy ya. Pertama kali kalau teman-teman yang hadir waktu Legacy sebelum 2014. Kita masih bingung mencari formasi, kita masih bingung kita mau bawa komunitas Legacy ini berdampak buat buat banyak orang tuh gimana caranya. Tapi kita ketemu satu pribadi ini teman-teman. Benar-benar pribadi yang pinter. Nanti teman-teman bisa lihat buktinya ya. Dia mikirin legacy sampai nggak ada satupun yang tersisa di kepalanya. Dia pinter banget. Dan yang menarik adalah gue jadi saksi perubahan banyak pribadi. Jadi orang-orang yang datang ke sini hanya untuk cari duit dulu, tapi sekarang kita menjadi komunitas yang berdampak bagi banyak sisi dalam hidup teman-teman. Ya, ada peran serta beliau nih di dalam transformasi yang ada di Legacy. Jadi siapin hatinya, siapin pikirannya, siapin catatannya, serap ilmu sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena semakin tinggi, semakin wise kita, semakin kita punya kapasitas dan karakter yang besar. Berkatnya disiapin semakin siap buat kita semakin banyak. Oke teman-teman? Oke. So, yuk kita bangkit berdiri dan kita sambut kakak kita tercinta, Kak Samiton. Yeah. Oke, silakan duduk. Boleh kita tangannya gini, semuanya gini, dan lambaikan L-nya ke saya sambil senyum, lalu colek sebelahnya di pipi bilang gua senang duduk di samping lo. Hati-hati ada yang menggunakan kesempatan. Ada yang menggunakan kesempatan. Saya salam dulu buat yang online, senang sekali hari ini kembali ke legacy yang jauh lebih muda. Jadi waktu 2014, saya udah nggak berambut ya waktu itu. Dan belum mikirin legacy. Dan sekarang lebih susah lagi berambut. Baik, teman-teman hari ini kita ingin belajar sesuatu yang Anda suka atau tidak suka, Anda pasti sebenarnya telah melakukannya. Dan apa yang kita akan pelajari ini, kita sudah pelajari dari kecil. Sejak kita lahir, kita sudah mempelajarinya. Namun, kita mempelajarinya karena kita diharuskan. Sampai satu titik, apa yang kita mampu lakukan ini tidak lagi diharuskan. Tetapi kita perlu ambil keputusan sendiri untuk kita melakukannya. Nah, sayangnya kita sebenarnya pikir bahwa yang kita mau pelajari ini susah banget. Padahal nanti setelah kita belajar, Anda akan bilang gini, astaga ini mah gampang banget. Nah, kenapa saya sebut gampang banget? Karena skill ini kalau Anda tidak lakukan, maka dengan sendirinya Anda akan melakukannya karena hanyut dari kondisi di luar. Skill apa? Skill membangun kebiasaan. Seperti yang saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, kita akan belajar dari buku Atomic Habits. Berapa banyak saudara yang teman-teman yang udah baca, udah punya bukunya? Boleh saya lihat tangannya? Kalau Anda belum punya, please Anda segera dapatkan. Dan setahun ini kita akan coba terus mempelajarinya. Ya. Sekali lagi siapa yang udah punya katakan saya? Oh, udah bawa ya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan apa yang ditulis oleh James Clear. Kenapa menarik? Karena James Clear ini sebagai penulis, dia menyampaikan bukan sesuatu yang dia dapat dari kuliahnya atau buku orang lain. Dia dapat dari pengalaman hidupnya. Waktu dia SMA kelas 2, dia punya cita-cita jadi pemain baseball profesional internasional. Tapi nasib mengatakan lain. Temennya lagi mau mukul bola, melepaskan
tongkatnya tanpa sengaja sehingga tuh tongkat menghantam bagian wajahnya. Dan bentuk wajahnya di sini langsung masuk ke dalam sehingga mengalami kerusakan-kerusakan yang fatal. Dia perlu berapa lama untuk pemulihan? Dari bukunya bilang sekitar setahun. Dan kemudian setelah setahun, Anda bisa bayangkan dong dengan kondisi kerusakan itu, dia pasti nggak mungkin jadi pemain internasional baseball. Nggak mungkin. Berarti dia harus kehilangan seolah-olah impian utamanya. Nah, teman-teman yang menarik, dia kemudian melakukan yang namanya atomic habit untuk dirinya. Apa yang terjadi? 6 tahun kemudian, dia tercatat sebagai salah seorang yang tercatat di Amerika 33 mahasiswa yang dianggap terhormat. Dan dia mendapatkan gelar pemain atlet baseball terbaik di universitasnya. Ya memang dia tidak berhasil mencapai ketenaran di profesional baseball, tapi kemudian dia melakukan hal yang lain, yaitu menulis. Dia nggak pernah tahu kalau dia bisa menulis. Dan dia memulai kebiasaan menulis. Setiap Senin, setiap Kamis. Lalu kemudian dia tayangkan di dunia internet, dan mulai tahun demi tahun, dimulai dari beberapa ratus orang, berapa ribu orang, sampai akhirnya jutaan orang membaca tulisan dia. Dan akhirnya dia terbitkan buku yang kita akan sama-sama belajar. Gak lama, dia dirikan namanya Habit Academy. Paling sedikit 10.000 pemimpin, pelatih, NBA, udah macam-macam olahragawan yang biasanya mereka belajarnya sama para ahli, dan mereka belajar sama anak muda ini. Namanya James Clear. Teman-teman, saya mau memulai dengan sebuah cerita, spidolnya, oke. Pernah dengar namanya Mak Erot? Kalau Mak Erot itu meningkat atau menurun? Kalau dengar Mak Erot itu meningkat atau menurun? Kalau Mak Irit, oke. Tolong di searching. Oke, siapa yang nggak pernah dengar Mak Erot? Coba angkat tangan. Oke. Korehan malah nggak pernah sih. Berhubung yang nggak pernah dengar minoritas, jadi saya coba memberikan kesempatan Anda searching sendiri ya. Nah, hari ini selain Mak Erot, saya mau kenalin lagi Diderot. Nah, Diderot ini udah pasti Anda nggak pernah dengar kecuali Anda baca di bukunya. Siapa si Diderot? Dia seorang Diderot gitu ya. Dia seorang filsuf Prancis. Dia menghasilkan karya-karya ensiklopedi yang kelas dunia. Tapi dia ketika mau menikahkan anak perempuannya, dia nggak punya uang sama sekali. Saking miskinnya dia nggak bisa menikahkan, nggak bisa pesta. Seorang kaisar Rusia merasa tergerak untuk kasih donasi, lalu dikasihlah sekian pound sterling, lagi itu dihitung-hitung 150.000 US dollar. Kalau sekarang 150.000 US dollar nilainya berapa? 2,5 M. Nah, si Diderot ini jadi punya uang untuk dia pestain anaknya. Lalu kemudian tentunya dia juga beli jas. Ketika dia beli jas, dia mulai menemukan sepatunya nggak cocok sama jasnya. Jadi dia mulai beli sepatunya. Dia mulai menemukan arlojinya nggak cocok.
Dia mulai ganti alerginya. Dia mulai menemukan lagi dasinya, gaya rambutnya, semuanya mulai dia lakukan penyesuaian-penyesuaian. Semuanya kecil-kecil. Lalu sampai di rumah dia temukan ruang tamunya, sofanya kurang cocok dengan jasnya. Dan dia mulai menemukan ini dan itu yang tidak cocok. Dalam waktu singkat tuh duit, habis. Sehingga terkenallah namanya efek Diderot. Kata buku ini. Jadi, kenapa tadi saya bilang, yang namanya kebiasaan ini, andaikan Anda nggak sekolah pun, nggak ada belajar, nggak baca buku pun, tanpa sadar, kita sebenarnya sudah terbiasa melakukannya. Yaitu namanya efek Diderot. Pernah ngalami? Anda udah dapat komisi, rasanya nggak cocok nih kalau udah AB bajunya begini. Ya toh? Nggak cocok nih sepatunya. Nggak cocok nih ini itunya. Mulai diganti kan? Bukan soal melarang ini. Soalnya perlu sadar. Kalau Anda teruskan namanya efek. Nah, mendingan efek Diderot, mendingan Maerot. Ya, Maerot di sini yang nggak ngerti nggak usah dimengerti aja. Karena Maerot ini saya kasih tanda kutip supaya Anda ngerti bedanya. Kalau di derot itu bilang gini, tangannya gini. Di derot gimana? Kalau merot? Siapa yang mau naik sekarang? Naik. Naik itu artinya Anda menggunakan efek di derot supaya sekarang efeknya itu sekarang kita pakai ke sini. Kenapa? Katanya manusia ini sebenarnya seringkali tanpa sadar dia menumpuk kebiasaan dengan atau di atas kebiasaan yang lain. Menumpuk kebiasaan yang baru ditumpuk di atas kebiasaan yang sudah. Dengan Anda menumpuk sedikit, tanpa sadar Anda sudah mengalami perubahan. Dan kalau Anda terus menumpuk, maka dalam waktu cukup panjang, Anda akan mencapai justru bukan penurunan, tapi peningkatan. Kalau Anda nggak lakukan kendali ini, nanti lingkungan akan membawa kita ke sini. Lingkungan, dunia bisnis, dunia industri akan membawa kita ke sini. Karena mereka ingin kita keluarkan uang buat mereka. Nah, saya nggak larang kita belanja. Tapi kita juga perlu meningkatkan kebiasaan-kebiasaan kita. Caranya gimana? Buku ini mengajarkan tumpuklah kebiasaan. Oke, teman-teman, saya mau Anda nulis di buku Anda atau di tempat alat tulis Anda. 3 kebiasaan yang Anda selama ini biasa lakukan, sangat biasa. Tapi Anda sadar bahwa ini tidak berguna. Bahkan sia-sia. Tapi selama ini tetap Anda lakukan. Tulis 3 kebiasaan yang Anda sekarang sadari tidak berguna. Misalnya Anda punya kebiasaan, ya, tiap sebelum malam tiba, Anda lihat nyamuk-nyamuk gitu ya, di teras, dimakan sama cecak gitu ya. Anda punya kebiasaan. Misalnya Anda juga punya kebiasaan lagi ya, yang lain gitu. Nah, Anda tahu kan itu apa sih gunanya gitu ya. Nanti kita hapuskan. Sudah tulis 3 hal. Anda punya kebiasaan misalnya ya menghitung rambut putih suamimu atau orang tuamu dihitungin gitu, itu kan kebiasaan yang gak ada gunanya. Oke,
Dan sekarang tulis 3 kebiasaan yang Anda perlu lakukan untuk Anda tentukan identitas sebagai orang sukses yang Anda mau. 3 kebiasaan yang belum Anda lakukan, tapi Anda perlu lakukan supaya sesuai selaras dengan identitas sukses yang Anda inginkan. Misalnya, saya mau jadi pebisnis sukses. Salah satu yang saya perlu lakukan supaya selaras, ya saya baca dong tulisan-tulisan tentang bisnis. Saya perlu tahu dong perkembangan dunia bisnis. Nah, apalagi? Oh, saya perlu ketemu orang-orang yang memang sudah pakar untuk saya interview, saya belajar, saya tanya. Bukan sekedar bergaul dan ngobrol, tetapi ajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya lebih pandai. Misalnya, kalau Anda mau jadi identitasnya seorang agen asuransi, 3 hal apa yang Anda perlu lakukan? Jangan cuma sekedar pertemuan Senin dan Sabtu. Misalnya, apalagi yang Anda perlu lakukan? Sudah? Nah, kalau sudah, ini yang kita akan belajar dari efek Diderot yang kita coba twist jadi Maerot ini adalah kita tumpuk yang namanya kebiasaan yang sudah biasa. Kebiasaan yang sudah biasa. Contohnya apa? Mandi. Udah biasa? Nggak pakai bergumulan mau mandi? Saya kok ragu ini hari mandi apa enggak? Saya kok rasanya lagi nggak mood nih mau mandi. Nah itu jangan itu. Anda yang sudah biasa aja, ya biasa ngopi, biasa makan malam, ya biasa apa gitu ya. Nah lalu tumpuk sesuatu yang belum biasa, yang baru. Satu aja. Saya kasih contoh. Saya biasa makan. Udah biasa lah makan di rumah mah. Tapi saya belum biasa bawa piring ke dapur. Apa salahnya? Saya tambah kebiasaan baru. Bawa piring ke dapur. Misalnya saya biasa pakai wastafel. Biasanya saya biarkan. Selesai pakai wastafel, apa salahnya saya bersihkan wastafel? Berapa menit sih? Berapa susah sih? Lakukan kebiasaan yang kecil. Nah, lakukan kebiasaan ini kalau Anda sudah terbiasa berlatih, nanti semua hal yang Anda inginkan pasti Anda bisa capai. Karena dari tadi saya pembukaannya adalah kita tanpa sadar dari kecil kita udah biasa. Biasa melakukan kebiasaan baru. Dan kita yang malah ingin. Walaupun kadang-kadang dilarang dan kadang-kadang diharuskan. Tapi biasanya kita sampai tingkat tertentu, herannya kita berhenti untuk membangun kebiasaan baru. Dan kita biarkan dunia ini yang menentukan kebiasaan-kebiasaan. Teman-teman, misalnya Anda juga biasa kan berkendaraan. Apa salahnya sebelum turun Anda juga seka dashboard misalnya. Kenapa mesti nunggu besok? Kenapa mesti nunggu ada orang yang bersihkan? Ngebersihin gak ada 1 menit kok. Misalnya Anda biasa untuk lepaskan sepatu. Apa salahnya Anda taruh di rak? Nggak usah di lantai. Tergantung, Anda tentukan. Kata James Clear, dengan demikian Anda punya ritme untuk menjadi orang yang seperti ini. Dan Anda akan menyukai proses ini. Saya menambah kebiasaan baru saya.
Saya biasanya pagi-pagi memang wajib ke toilet. Nah, biasanya saya agak berlama-lama di toilet sambil bawa kopi. Ngopi di toilet. Itu adalah secret time saya. Me time. Sambil entah medsos, entah lakukan apalah. Ya, atau pesen barang di online dan sebagainya. Karena ngopi kan nggak mungkin glok gitu kan nggak mungkin. Kan ngopi seruput gitu kan. Butuh beberapa waktu ya. Ya itu sudah terbiasa. Itu sudah terbiasa. Jangan dibayangkan ya. Jangan. Nah, lalu setelah baca buku ini, apa yang saya lakukan? Saya memulai sesuatu, saya ganti. Sa- sambil nge-zoom ya, sambil nge-zoom. Sambil coachingin Rehan ya. Saya punya sesuatu kebiasaan yang belum terbentuk, yaitu baca waktu pada waktu tertentu. Saya baca buku udah pasti udah menjadi darah daging saya. Cuma saya belum punya waktu tertentu untuk saya pasti baca. Bisa pagi, bisa siang, bisa malam, sesuka saya. Dan bisa lama, bisa pendek. Nah, saya kepikir setelah baca buku ini, gue coba praktek. Caranya gimana? Nah, saya sekarang ke WC, ke toilet, nggak bawa kopi. Saya hanya minum air atau cuka apel, terus WC-nya jadi singkat. Sangat singkat. Terus kemudian saya ke teras, saya siapkan buku untuk saya baca. Nyeruput kopi kan slow tuh. Baca. Paling nggak setengah jam sampai 1 jam. Oke, setengah jam udah cukup kok. Jadi saya praktek. Dan ternyata menyenangkan. Selama saya kemarin di Jakarta, kalau keluar kota saya nggak bisa lakukan, saya di Jakarta itu menjadi kebiasaan baru. Ngopinya kan udah biasa kan? Saya tambah kebiasaan baru saya. Kenapa? Karena baca buku adalah identitas sukses saya. Saya seorang trainer, saya perlu baca buku. Ya, salah satu bukunya Atomic Habit. Nah, setelah Anda belajar yang satu ini, ya, coba sebutin apa efek apa? Ini perlu diwaspadai ini. Anda nggak usah sekolah, ini pasti terjadi soalnya. Nah, di sini Anda perlu latih. Nah, satu hal lagi saya mau bagikan, jadi 2 hal aja saya bagikan hari ini, yaitu yang namanya lingkungan atau konteks. Itu perlu Anda siapkan. Kalau saya mau baca buku rutin di teras, buku yang saya mau baca taruhnya di mana? Di gudang. Kalau di gudang, saya nggak akan terdorong, tergairahkan. Itu buku saya taruh di dekat-dekat tempat saya akan baca. Jadi memudahkan saya. Jadi kalau Anda mau belajar gitar, jangan taruh gitar di gudang. Kalau Anda mau lakukan sesuatu, buku one card system Anda taruhnya di mana? Ya. Itu sebabnya kita siapkan konteksnya. Kalau Anda mau kerja, jangan di meja di mana Anda bisa main game. Main game di situ, nonton Netflix di situ, scroll medsos di situ, kerja di situ, coba terka. Yang mana yang akan Anda lakukan? Kita akan belajar tentang hal yang menarik. Pasti akan yang kita kerjakan.
Tapi sebelum kita belajar yang menarik, hari ini fokus kepada apa yang terlihat. Karena James Clear bilang ada 4. Satu yang terlihat, kedua yang menarik, yang ketiga yang mudah, dan yang keempat yang memuaskan. Pagi ini kita belajar dulu tentang apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat itu pasti kita akan memudahkan kita untuk lakukan. Beberapa contoh. Di Belanda pernah mereka lagi krisis ekonomi, dan mereka dapati ada rumah-rumah tertentu dengan luasan yang sama, penghuni yang jumlah sama, kok tagihan listriknya lebih hemat. Bahkan mencapai hemat 30%. Lalu mereka lakukan riset. Ternyata apa? Ternyata rumah-rumah yang lebih hemat ini, meteran listriknya ada di dekat pintu masuk. Dan yang lain ada di basement. Kenapa mereka lebih hemat? Karena mereka, Anda tahu di etalase-etalase itu, semua yang ada di eye level, biasanya barang-barang yang bakalan laku. Karena ini sesuatu yang Anda lihat. Nah itu sebabnya Anda pastikan apa yang Anda ingin lakukan dan ingin capai, taruh di tempat yang mudah terlihat. Dan apa yang Anda tidak mau lakukan, jangan taruh di mudah terlihat. Anda mau langsing, mau diet, tapi di meja banyak cemilan. Singkirkan. Anda mau fokus, singkirkan hal-hal yang mungkin akan mengambil perhatian Anda. Dan salah satu cerita yang menarik adalah di Bandara Schiphol, Belanda, itu dilakukan percobaan. Di urinoir-urinornya cowok, itu pasti cewek jarang lihat, itu ditempelin stiker lalat. Anda tahu apa yang terjadi? Biaya kebersihan langsung turun 20%. Cewek-cewek pasti nggak ngerti apa yang kita lagi bicarakan. Dan jangan coba membayangkan. Ya. Kenapa? Karena ternyata apa yang menarik dilihat itu menjadi perhatian. Dan satu lagi, saya mau tutup ceritanya. Ada seorang namanya Anna Dykes, nggak tahu namanya apa ya. Dia melakukan perubahan gaya hidup kesehatan di rumah sakit tertentu. Dia adalah koordinator kafenya. Jadi mereka datang situ beli belanja. Mereka perhatikan penjualan soda, minuman soda itu cukup tinggi. Gimana cara ngerubahnya? Apakah perlu pasang poster, apakah ceramah? Lalu si anak ini lakukan perubahan. Perubahannya apa? Tadinya di kulkas itu cuma ada minuman soda, sekarang ditambahin air botolan. Tetap sodanya utama, tapi ada air botolan. Terus di beberapa tempat ada baskom-baskom diisi dengan air botolan. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Dalam 3 bulan, jumlah penurunan soda yang terjual 11%. Dan jumlah air botolan yang terjual meningkat 25%. Masyarakat tanpa diberikan briefing, tanpa diberikan motivasi, tanpa diapa-apakan. Apa yang Anda lihat mempengaruhi apa yang Anda lakukan. Siapa yang mau membangun kebiasaan, melatih skill untuk membangun new habit. Kalau Anda kuasai skill ini, saya percaya apapun yang Anda inginkan, pasti Anda akan capai. Selamat untuk mencapai impian Anda dan selamat untuk punya skill membangun kebiasaan baru supaya jangan sampai jumpa. Di Atomic Habit ternyata saya not arrive. Saya belum sampai ternyata ya. Oke. Jadi yang pertama Kasan bilang adalah tumpuk dari kebiasaan. Bilang kiri kanannya, tumpuk dari kebiasaan yang udah ada.
Oke, efek di derot. Yang kedua adalah siapin konteksnya. Apa yang lu bisa lihat. Kalau mau lari pagi, sepatu taruh di dekat bangun pagi. Begitu bangun pagi langsung bisa lari. Oke. Mau nggak makan banyak, snacking disingkirin. Jangan beli dan sebagainya. Dua hal yang simple yang kita belajar. Dan sekali lagi tepuk tangan buat Kasamiton dong. Wow. Oke. Saya baru aware hari ini, ada hal yang asik banget setiap kali Kasam sharing. Ada hal yang menurut gua asik banget. Saya baru aware, teman-teman mungkin udah ada yang aware dari dulu. Yaitu gue baru aware ternyata kalau Kasam mau cerita sesuatu, contoh tadi dia mau ceritain soal kebiasaan. Dilakuin dulu sama Kasam, minum kopi segala macem, baru Kasam ceritain. Ya nggak sih? Dari zaman dulu mau ngobrol, nyaranin kita untuk nyapa orang semua, Kasam on purpose, intentionally, dia ceritain, ngajak ngobrol sama waiters dan lain sebagainya, baru dia cerita. Ya nggak sih? Wah itu asik banget lah. Teman-teman mungkin dulu pernah baca bukunya Mahatma Gandhi. Oke, Mahatma Gandhi ada ibu sama anaknya datang. Mahatma Gandhi bilang, ada ibu sama anaknya bilang, Pak Mahatma, tolong dong bilangin ke anak saya untuk apa? Ada yang tahu nggak? Jangan makan permen. Ya, terus Mahatma Gandhi bilang gini, oke, minggu depan balik lagi deh. Minggu depan balik lagi, anaknya datang, mamanya datang. Mahatma Gandhi bilang sama anaknya, kamu jangan makan permen ya, nggak bagus buat kamu. Pulang aja. Nah si ibunya bingung. Pak Mahatma, kenapa cuma ngomong gitu lu tunggu seminggu? Mahatma bilang apa? Karena saya suka makan permen, saya latihan mulai dari saya, untuk saya nggak makan permen dulu. Baru dia ceritain anak itu untuk kamu jangan makan permen. Oke, jadi hari ini gue dengerin Kasam dan menyimak asik ya. Oke, kenapa hidup seseorang bisa terus growing? Kenapa hidup seseorang terus, tolong dimatiin ya, bisa maju terus? Kalau kita boleh belajar, hari ini dari Kasam saya belajar banget. Iya, bahwa hidup kita akan growing ketika kita sadar bahwa 100% kalau kita mau punya skill yang lebih bagus, kalau kita mau punya hati yang lebih besar, hati yang lebih tulus sama orang, yang kita tahu itulah akhirnya akan jadi berhasil hidup kita, dimulai dari kita ambil tanggung jawab 100% buat diri saya. Awal kita punya jalan terobosan yang besar, awal perubahan yang besar, itu bukanlah kita bikin excuse. Oke? Denial. Bukan denial. Oke? Tapi kita ambil tanggung jawab. Yang kedua, ciri-ciri orang yang ngambil tanggung jawab. Yang pertama denial. Enggak, excuse, ini bukan salah gua. Yang kedua adalah dia accuse. Yaitu dia tunjuk orang lain. Dia blaming orang lain. Oh nggak masalah dong kerjaan gua begini. Oh nggak masalah dong hari-hari gua nggak maksimal. Karena apa? Karena ini kan momennya lagi liburan. Karena ini kan tanggung jawab suami gua. Ini tanggung jawab istri saya. Hari ini yang asik banget, yang contohnya menurut gua sangat relate adalah waktu Ivan pergi ke Praha. Hari ini kita liatin Sansan satu timnya closing berapa, Kes? 8 ya? Betul 8 ya? Sama 7, tadi Putri 7 ya? 4 ya? Jadi berapa? 8 ya? Kebayang gak? Sansan itu punya excuse dan punya accuse loh. Ivan kan lagi jalan-jalan. Gua perlu ngurusin anak aja gua. Iya gak sih Gang? Guys? Ya gimana sih? Guys sama geng gitu ya. Oke? Ini mah yang kocak Ivan jalan-jalan kocak banget nih. Oke? Jadi gak usah pikirin dong seminggu ini hasil gimana. Ivan lagi jalan-jalan.
Tapi asik banget. Kita liatin walaupun jalan-jalan, kita liatin banyak leader-leader luar biasa yang lain. Oke, ketika suami lagi pergi, segala macam lagi pergi, tapi tetap ambil tanggung jawab. Oke, jadi boleh tepuk tangan sekali lagi dong buat Ivan dan Kancan dong. Keren banget loh, San. Betul? Seharusnya banyak dari kita tahu nih. Kita bisa aja excuse dan accuse. Untuk kita nggak ambil Maerot nih. Seharusnya suami gua, anak gua. Tapi kalau hari ini kita belajar, kalau kita mau punya habit-habit yang terus dibangun terus. Oke? Oh, minggu kemarin nggak bagus karena gue masih muda sih, gue masih Gen Z. Oh, karena ditolak sih case-nya banyak beberapa ditolak. Tapi perubahan, tapi terobosan buat hidup lu secara bisnis, secara hubungan suami istri, hubungan sama anak, kesehatan, mental lu jauh lebih sehat. Kalau kita berani ambil tanggung jawab 100% buat diri sendiri.